Baik, welcome back to my YouTube channel Yesinta Mekana M. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi usaha dan energi. Jadi ini merupakan materi fisika di kelas 10 semester 2. Ya, jadi kita langsung saja. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu usaha. Jadi, usaha kalau dalam fisika itu diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh gaya terhadap benda sehingga benda tersebut bergerak atau mengalami perpindahan. Ya, jadi usaha sesuatu atau seseorang misalkan dikatakan melakukan usaha jika seseorang itu memberikan gaya pada suatu benda, ya baik itu benda mati ataupun benda hidup, dan gaya itu menyebabkan benda menjadi berpindah. Berpindah ini perlu dipahami. Jadi berpindah ini artinya posisi awal dan posisi akhir dari benda yang dikenai gaya itu berbeda posisi. Maka dikatakan dia berpindah. Kalau misalkan seseorang berlari pada putaran yang berbentuk lingkaran, kalau orang tersebut berlari dari titik A, kemudian berlari melakukan misalkan 2 putaran, berakhir lagi di titik A. Artinya posisi awal dan posisi akhirnya sama. Jadi, jika seperti ini, maka dikatakan orang tersebut tidak melakukan usaha, karena orang tersebut tidak berpindah posisi. Perpindahan orang tersebut adalah 0. Karena titik awal dan titik akhir orang tersebut adalah 0. Nah, itu dulu pengertian usaha. Jadi, usaha itu meninjau besaran gaya dan juga perpindahan. Maka dirumuskan usaha atau work, ya, usaha disimbolkan huruf W ini sama dengan gaya kali perpindahan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana jika gaya yang diberikan pada suatu benda itu tidak searah dengan perpindahan benda? Misalkan seorang anak bermain mobil-mobilan. Ya, bermain mobil-mobilan seperti ini misalkan. Ya. Kemudian dia tarik mobil ini menggunakan tali dengan sudut tertentu terhadap sumbu X. Anggaplah sudut ini kita sebut dengan theta. Seperti ini. Nah, anak ini tarik mobil ini dengan gaya sebesar F. Sehingga mobilnya nanti mungkin berpindah posisi menjadi di sini. Ya. Misalkan mobilnya berpindah posisi ke sini. Oke. Jadi perpindahan mobil ini dari posisi A ke posisi B. Nah, inilah besar perpindahannya. Ya, ini dia besar delta X. Nah, seperti ini. Jadi, kalau misalkan arah gaya ini tidak sejajar dengan arah perpindahan, maka gaya ini harus kita ubah dulu menjadi searah dengan perpindahan. Bagaimana? Dengan konsep sin konstan. Jadi kita budaya di sini dari F ini kita ubahkan ke arah sumbu X. Artinya dia menghapus sudut. Maka kalau menghapus sudut, ya arah pada sumbu X ini untuk besar gayanya menjadi F cos theta. F dikali dengan cos sudut tetanya. Seperti itu. Sehingga besar usaha itu dirumuskan menjadi F cos theta dikali dengan delta X. Atau bisa juga ditulis dengan F kali delta X dikali dengan cos theta. Nah, seperti ini. Ya.
besar gaya dikali dengan perpindahannya dikalikan dengan cos sudut yang terbentuk antara gaya dengan arah perpindahan. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini W itu usaha, satuannya Joule. Kemudian F ini adalah gaya yang diberikan pada suatu benda, satuannya Newton. Theta adalah sudut antara gaya dengan perpindahan. Jadi besaran sudut pastinya derajat. Nah, begitu. Baik, berikutnya kita ke contoh soal. Nah, contoh soalnya, sebuah balok bermasa 5 kg di atas lantai licin ditarik gaya 4 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang horizontal. Jika balok berpindah sejauh 2 meter, tentukan usaha yang dilakukan. Nah, dari soal kita bisa lihat ada beberapa besaran yang diberikan di soal. Jadi kita bisa tulis diketahui. Pertama dikatakan bermasa 5 kg. Masa simbolnya M ya. Besarnya 5 kg. Lalu kemudian dikatakan lantai licin ditarik gaya 4 Newton. Jadi gaya force ya 4 Newton. Nah, gaya ini ditarik membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang horizontal. Horizontal itu arah sumbu X. Jadi kalau misalkan kita gambarkan, ini lantai, lalu di sini ada balok. Nah, balok ini ditarik dengan sudut 60 derajat terhadap sumbu X atau arah horizontal. Ya, theta seperti ini. Nah, jadi kita bisa tuliskan bahwa sudut antara gaya dan perpindahannya itu adalah 60 derajat. Kemudian dikatakan lagi, jika balok berpindah sejauh 2 meter, perpindahan, delta X, ataupun bisa kita tulis dengan simbol S, 2 meter. Lalu apa yang ditanyakan? Ditanyakan, tentukan usaha yang dilakukan, usaha. Jadi usaha itu simbolnya W. Jadi usaha ditanya. Nah, di sini ternyata gayanya membentuk sudut tertentu terhadap perpindahan. Sudutnya itu sebesar theta yaitu 60 derajat. Sehingga besar usaha bisa dirumuskan dengan F dikali delta X dikali dengan cos sudut antara gaya dan perpindahan atau theta. Jadi F di sini kita masukkan nilainya 4, kemudian delta X-nya itu adalah 2 meter, kemudian cos 60 derajat. 4 dikali 2, 8. Nah, cos 60, nah, diingat lagi, nilai sin dan cos dari sudut-sudut istimewa. Ya, sin, cos, dan tan dari sudut-sudut istimewa. Jadi sudut istimewa itu ada 0 derajat, kemudian ada 30 derajat, kemudian ada 45 derajat, kemudian ada 60 derajat dan 90 derajat. Nah, di sini kita cari nilai sinus dan juga kosinusnya. Nah, untuk 0 derajat, untuk sinnya, ya, sin 0 derajat itu adalah 0. Nah, sin 30 derajat itu setengah akar 1. Setengah akar 1, lalu di sini setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4, setengah akar 1. Nah, setengah, karena akar 1 kan hasilnya 1. 1 kali setengah ya setengah, jadi setengahnya aja yang ditulis. Kemudian di sini setengah akar 2. Yang sin 60 derajatnya setengah akar 3. Nah, di sini sin 90 sebenarnya setengah akar 4. Akar 4 itu hasilnya 2. 2 dikali setengah ya hasilnya 1. Nah, itu untuk sin. Kebalikan dengan cos. Nah, kalau sin nilainya dari semakin besar sudutnya, nilai hasil sinnya juga semakin besar. Kebalikan lagi dengan cos. Cos itu terbalik dari sin. Ya. Jadi kalau misalkan cos dari 0 derajat, ya cos 0 derajat adalah 1. Jadi mulai dari ujung. Kemudian cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2, cos 60 itu setengah, dan cos 90 derajat adalah 0. Jadi kita bisa lihat bahwa nilai cos 60 ya, cos 60 derajat itu adalah setengah.
setengah. Kita tulis sini setengah. 8 kali setengah artinya 8 bagi 2 hasilnya 4. Jadi besar usaha yang dilakukan pada balok adalah 4 joule. Nah, jadi ini jawabannya 4 joule. Baik, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai usaha, nah selanjutnya kita berbicara atau kita bahas mengenai energi. Nah, jadi energi ini memenuhi hukum kekekalan energi, ya. Jadi hukum alam, ya seperti itu ya. Bahwa energi itu tidak dapat diciptakan maupun juga tidak dapat dimusnahkan. Tapi energi itu hanya dapat diubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lainnya. Jadi dapat diubah energi. Contohnya lah kita ambil di sini kasus lampu. Jadi lampu ini mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Ya, cahaya, dan juga di situ ada energi kalor, karena kalau kita pegang itu ternyata lampunya panas. Jadi ada kalor juga yang dihasilkan ketika lampu itu menyala. Ya. Nah, itu contohnya. Jadi energi itu hanya bisa diubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lainnya. Nah, dalam fisika energi itu digolongkan menjadi beberapa macam. Di antaranya itu ada energi mekanik. Nah, energi mekanik ini meliputi energi kinetik dan juga energi potensial. Kemudian selain energi mekanik juga ada energi panas, kemudian energi listrik, energi kimia, energi nuklir, energi cahaya, energi suara, dan lain-lain lagi. Masih banyak. Namun yang mau kita bahas di sini kita batasi. Jadi yang mau kita bahas di sini meliputi energi potensial gravitasi. Kemudian yang kedua kita juga akan bahas mengenai energi potensial pegas. Dan yang ketiga adalah energi kinetik. Nah ini. Jadi energi potensial dan energi kinetik yang kita bahas. Energi potensial nanti dibagi ada gravitasi dan juga pegas. Ya, untuk simbolnya ini biasanya energi potensial gravitasi ini diberi simbol dengan EP. Kemudian energi potensial pegas juga EP. Ya, biasa di sini ada tambahan G, gravitasi. Nah, ini pegas, pek misalkan. Membedakan saja. Kemudian energi kinetik ini EK. Seperti itu, ya. Nah, pertama-tama kita bahas dulu mengenai energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukan atau ketinggiannya. Jadi benda itu memiliki energi potensial gravitasi kalau misalkan benda itu memiliki ketinggian. Nah, ketinggian. Kita biasa diberi simbol dengan H, height, tinggi, ketinggian. Ya, jadi energi potensial merupakan energi yang masih tersimpan atau tersembunyi pada benda sehingga mempunyai potensial untuk melakukan usaha. Nah, besarnya energi potensial gravitasi ini dirumuskan dengan NP, F gravitasi lah di sini untuk membedakan ya, sama dengan M dikali G kali H. Nah, ini dia, ada H. Karena memang pengaruhnya itu adalah gravitasi dan juga ketinggian. Ya, semakin tinggi posisi suatu benda dari acuan tertentu, misalkan dari tanah, maka semakin besarlah energi potensial gravitasi yang dimiliki benda itu. Ibaratnya kalau misalkan kita main kelereng, kemudian ada teman kita yang kalah, kita menghukum teman kita dengan cara tangan teman diletakkan di atas tanah, kemudian kita jatuhkan kelereng dari ketinggian tertentu ke arah tangan teman kita. Nah, kalian juga pasti pernah mengalami atau pernah berimajinasi mungkin mengenai hal tersebut. Ya, jadi kalau misalkan seperti itu, kalian bisa rasakan bahwa kalau semakin tinggi posisi kelereng terhadap tangan, maka ketika jatuh ke tangan tuh semakin sakit.
Artinya energi yang dimiliki kelereng itu semakin besar. Nah, itu yang disebut dengan energi potensial gravitasi. Ya. Jadi, energi potensial gravitasi itu dimiliki benda karena posisi atau ketinggiannya. Nah, di sini kita tuliskan. Jadi beberapa besaran ini, energi potensial gravitasi ini satuannya adalah Joule. Ya. Ini satuannya Joule, energi potensial gravitasi. Jadi EP grav ini adalah energi potensial gravitasi, satuannya adalah Joule. Kemudian M itu adalah massa dari benda tersebut ya. Jadi massa itu selalu satuannya gunakan satuan standar internasional yaitu kilogram. Kemudian G adalah percepatan gravitasi bumi. Ya, gravitasi bumi. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Dan yang terakhir di sini adalah H. H itu adalah ketinggian. Ketinggian, satuannya adalah meter. Nah, seperti ini. Ya. Nah, misalkan kita lanjut dengan contoh soal. Nah, ini contoh soal. Sebuah bola yang bermassa 2 kg terletak di atas lemari dengan ketinggian 3 meter. Berapakah energi potensial bola jika nilai percepatan gravitasi bumi itu adalah 10 meter per second kuadrat? Nah, dari soal kita lihat ada beberapa besaran yang diberikan di soal. Yang pertama ini adalah massa 2 kg. Jadi kita bisa tuliskan di sini diketahui massa 2 kg. Kemudian dikatakan lagi ketinggian 3 meter. Ketinggian, tinggi, height. Maka H sama dengan 3 meter. Selanjutnya, berapakah energi potensial bola? Berapakah energi potensial bola? Ini ditanyakan. Maka dari situ kita bisa tahu bahwa ditanyakan energi potensial dari bola tersebut. Jika katanya percepatan gravitasi bumi itu adalah 10 meter per second kuadrat. Oke. Nah, dari situ kita bisa hitung. Ya, kita tahu bahwa persamaan dari energi potensial itu EP sama dengan energi potensial gravitasi adalah M kali G kali H. Kita masukkan nilainya. M tadi adalah 2 kg. G-nya percepatan gravitasinya adalah 10. Kemudian ketinggiannya adalah 3. Nah, kita hitung. 2 kali 10 kali 3 adalah 60. Jadi energi potensial yang dimiliki bola tersebut adalah 60 Joule. Nah, ini hasilnya. 60 Joule.